Ada kabar besar nih buat dunia pendidikan di Indonesia. Sebuah peraturan pemerintah yang baru bakal menetapkan standar yang jelas buat semua orang yang bekerja di sekolah. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih artinya ini semua buat para guru, staf, dan tentunya masa depan para siswa. Oke, jadi pembahasan kita kali ini bakal dibagi jadi 6 bagian utama. Kita mulai dari aturan main barunya, terus kita kenalan sama 2 pilar utamanya, pendidik dan staf pendukung. Setelah itu, kita dalemin standar kompetensi baru buat mereka, dan terakhir kita lihat gimana semua ini bakal dijalankan ke depannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, aturan mainnya. Peraturan Menteri nomor 21 tahun 2025 ini intinya tuh kayak bikin sebuah struktur baru yang membagi semua orang yang kerja di lingkungan sekolah jadi 2 kategori besar. Nah, ini dia nih, 2 pilar utamanya. Di satu sisi, kita punya pendidik. Ini mereka yang ada di garda terdepan yang langsung berhadapan sama siswa. Di sisi lain, ada tenaga pendukung yang tugasnya memastikan semua operasional sekolah berjalan lancar. Peraturan ini mau bilang, dua-duanya ini sama-sama penting loh. Sekarang kita zoom in ke pilar yang pertama, pendidik. Sebenarnya siapa aja sih yang masuk kategori ini dan apa bedanya peran mereka sekarang? Jadi, apa sih pendidik itu? Menurut peraturan ini, definisinya jauh lebih dari sekedar pengajar loh. Mereka itu harus jadi teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, sekaligus motivator. Jadi ada pergeseran nih dari sekedar mengajar menjadi membentuk masa depan siswa. Dan ternyata yang disebut pendidik itu cakupannya luas banget. Gak cuma guru yang kita kenal di kelas, tapi juga termasuk konselor, tutor, instruktur, fasilitator, sampai pendidik PAUD. Ini penting, artinya pemerintah mengakui kalau proses pendidikan itu kerja keroyokan, melibatkan banyak peran. Nah, ini dia nih jantungnya peraturan baru ini. Setiap orang yang masuk kategori pendidik sekarang wajib punya 4 kompetensi inti. Ini adalah standar keunggulan yang baru. Ada 4 nih, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kedengarannya keren ya? Tapi apa sih artinya masing-masing? Yuk kita bedah satu persatu. Kompetensi pedagogik itu soal gimana caranya mengajar. Udah nggak zaman lagi nih guru cuma ceramah satu arah. Sekarang guru harus bisa merancang pengalaman belajar yang relevan, pakai teknologi, dan yang paling penting ngerti banget apa yang dibutuhin tiap muridnya secara personal. Oke, setelah jago ngajar, ada lagi nih yang nggak kalah penting, kompetensi kepribadian. Ini menegaskan kalau seorang pendidik itu ya panutan. Jadi bukan cuma soal pinter ngajarnya, tapi juga soal integritas, kedewasaan emosi, dan jadi contoh karakter yang baik buat murid-muridnya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Gampangnya gini, pendidikan itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini soal kemampuan seorang pendidik buat membangun jembatan komunikasi, jembatan ke murid, ke orang tua, ke sesama guru, dan ke masyarakat. Semuanya diajak kerja bareng biar lingkungan belajarnya jadi solid. Dan yang terakhir, tentu saja, kompetensi profesional. Ini soal penguasaan materi ajar, tapi bukan cuma hafal di luar kepala ya. Pendidik harus bisa bikin materi itu hidup, relevan sama dunia nyata para murid, dan pastinya nyambung sama kurikulum yang berlaku. Oke, pendidik, udah kita bahas tuntas, sekarang kita geser ke pilar kedua. Kelompok yang mungkin nggak selalu kelihatan di depan kelas, tapi tanpa mereka, sekolah bisa-bisa nggak jalan, siapa lagi kalau bukan staf pendukung. Kalau kita lihat definisi resminya, ini mencakup semua kerjaan yang bikin proses belajar mengajar jadi lancar. Mulai dari urusan administrasi, manajemen sekolah, sampai layanan teknis. Merekalah mesin yang menjaga roda sekolah tetap berputar setiap hari. Dan sama kayak pendidik, isinya tuh macam-macam banget. Ada kepala sekolah sebagai kapten kapalnya, ada tenaga perpustakaan dan laboratorium yang jadi penjaga gudang ilmu, sampai staf administrasi, psikolog, dan banyak lagi. Semua punya perannya masing-masing dalam ekosistem besar ini. Nah, sama kayak pendidik, staf pendukung juga sekarang punya standar kompetensi sendiri yang jelas. Jadi, apa aja sih yang diharapkan dari mereka? Nah, ini yang menarik. 3 dari 4 kompetensinya sama loh sama pendidik. Kepribadian, sosial, dan profesional. Tapi perhatiin deh, nggak ada kompetensi pedagogik. Kenapa? Ya karena tugas utama mereka bukan mengajar langsung di kelas, tapi mendukung proses pengajaran itu sendiri. Nah, bedanya kelihatan jelas di sini, di kompetensi profesionalnya. Tiap peran punya fokus yang beda-beda. Buat pustakawan misalnya, profesional itu artinya bisa nyambungin koleksi buku sama pelajaran di kelas.
Buat laboran, ya soal keamanan lab dan alat-alatnya. Kalau staf administrasi, kuncinya ada di pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan. Oke, standarnya udah jelas, pendidik punya, staf pendukung juga punya. Sekarang pertanyaan terbesarnya, gimana caranya semua ini diterapin di lapangan? Ini kan nggak gampang ya. Pasti banyak yang nanya kan, terus nasib staf yang sekarang gimana? Apa langsung diganti? Nah, tenang dulu, peraturannya udah mikirin ini. Ada yang namanya masa transisi, jadi ada waktu buat adaptasi dan memenuhi kualifikasi yang baru. Dan ini dia nih poin kuncinya. Di pasal 20 dikasih waktu yang cukup panjang, 10 tahun, buat beberapa pendidik, contohnya kayak tutor atau pendidik PAUD non-formal, untuk memenuhi kualifikasi akademik yang baru. Jadi ini bukan kebijakan potong kompas, tapi ada jalur adaptasi yang jelas. Dan biar kita kebayang seberapa besar perubahan ini, peraturan baru ini tuh sebenarnya kayak merapikan rumah yang berantakan. Bayangin, ada 12 peraturan lama yang mungkin tumpang tindih, sekarang dilebur jadi satu kerangka kerja yang jauh lebih simpel dan terpadu. Oke, sebagai penutup saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Standar baru ini kan tujuannya bagus ya, biar kualitas pendidikan kita naik kelas. Tapi pertanyaannya, apa tantangan terbesar buat sekolah-sekolah kita dalam menerapkan ini? Dan di sisi lain, peluang emas apa yang bisa kita raih kalau ini berhasil? Coba deh dipikirin.